Dalam beberapa tahun terakhir, pasar truk Indonesia bisa dikatakan sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Jika dulu jalanan Indonesia didominasi oleh truk-truk Jepang seperti Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, sampai dengan UD Trucks, saat ini pemandangannya mulai berbeda, di mana merek-merek asal Tiongkok seperti Sinotruk, Sachman, FAW, Dongfeng, CMC, sampai dengan Howo mulai bermunculan di berbagai sektor, seperti sektor logistik dan lainnya. Bahkan karena hal ini, beberapa perusahaan besar mulai berani membeli ratusan unit truk asal Cina karena menawarkan spesifikasi yang menggiurkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan para pesaingnya. Dan karena ada persaingan yang semakin ketat ini, hal ini tentu saja menjadi kabar baik buat konsumen Indonesia. Karena dengan adanya truk Cina yang sudah bersaing di pasar Indonesia saat ini, pilihan truk di Indonesia menjadi semakin banyak. Tapi ironisnya, di balik besarnya ekspansi truk-truk Cina ke Indonesia, ternyata sudah mulai muncul berbagai fakta kebohongan yang ramai diperbincangkan oleh pelaku industri otomotif tentang truk Cina ini, di mana saat ini sudah mulai muncul berbagai isu mengenai regulasi, standar emisi sampai dengan penggunaan truk off-road di jalan umum yang memicu perdebatan di berbagai kalangan. Oleh karena itu muncul pertanyaan utama tentang truk-truk Cina yang ada di Indonesia saat ini. Kenapa produsen Cina harus curang ataupun berbohong terhadap truk-truk mereka yang dipasarkan Indonesia? Apakah mereka takut bersaing dengan truk merek Jepang? Makanya truk Cina ini harus berbohong. Jadi hal pertama yang paling sering menjadi bahan perdebatan ketika membahas truk asal Cina ini tentu aja ada di bagian soal harga. Di mana banyak pengusaha logistik mengaku terkejut ketika melihat daftar harga beberapa truk heavy duty asal Tiongkok yang selisihnya tidak terlalu jauh dibandingkan truk medium buatan Jepang. Sebagai contoh, sebuah truk heavy duty dengan tenaga lebih dari 400 horsepower biasanya membutuhkan biaya produksi yang jauh lebih tinggi. Karena truk itu memiliki kapasitas mesin yang lebih besar, transmisi yang lebih kuat, sistem pendinginan yang lebih kompleks, dan sampai sasisnya juga yang dirancang khusus untuk membawa muatan yang jauh lebih berat. Secara logika untuk truk di kelas itu, harga jualnya juga harusnya semakin mahal. Namun untuk truk-truk Cina di Indonesia, kondisi tersebut justru sering sekali tidak terlihat, karena beberapa merek truk Cina mampu menawarkan spesifikasi yang setara dengan truk Eropa, tetapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Bahkan pada beberapa tipe tertentu, harga sebuah traktor head asal Cina hanya sedikit lebih mahal dibandingkan truk medium Jepang. Sebagai contoh, untuk truk heavy duty asal Cina seperti Sachman, Howok, FAW, dan Sany biasanya memiliki rentang harga baru antara 800 juta rupiah sampai dengan 1,5 miliar rupiah, tergantung pada spesifikasinya seperti dump truck 6x4, 8x4, atau traktor head. Dan rentang harga segini relatif setara atau bahkan lebih murah dibandingkan truk kelas medium duty Jepang seperti Hino Ranger, Mitsubishi Fuso Fighter, dan Isuzu Giga. Di mana untuk truk medium duty dari merek-merek Jepang itu memiliki harga baru di kisaran harga 700 juta sampai dengan 1,5 miliar rupiah. Sementara truk heavy duty merek Jepang lainnya bisa menembus sampai dengan 1,5 miliar rupiah ke atas. Dengan selisih harga yang bisa dikatakan cukup jauh ini, sebenarnya apakah perusahaan-perusahaan Cina tersebut benar-benar mampu memproduksi truk dengan biaya yang sangat murah, atau ada strategi kebohongan yang sedang dimainkan? Tapi di sini saya mau disclaimer dulu, walaupun sampai saat ini tidak ada bukti hukum yang menyatakan produsen truk Cina melakukan praktik predator pricing di Indonesia. Namun kekhawatiran mengenai strategi harga ini memang pernah menjadi pembahasan di berbagai negara, terutama ketika produk-produk asal Tiongkok masuk dengan harga yang jauh di bawah pesaing. Yang mana dalam ilmu ekonomi, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah predator pricing, yaitu strategi menjual produk dengan harga yang sangat rendah untuk memperoleh pangsa pasar secara cepat. Setelah pesaing melemah atau keluar dari pasar, perusahaan kemudian memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan harga di masa depan. Namun perlu ditekankan sekali lagi, istilah ini memiliki konsekuensi hukum, karena suatu perusahaan baru dapat dinyatakan melakukan predator pricing apabila telah dibuktikan melalui proses penyelidikan oleh otoritas persaingan usaha. Dan di Indonesia sendiri, lembaga yang berwenang menangani hal tersebut adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Lalu kita balik lagi ke pertanyaannya, bagaimana bisa produsen Cina bisa menjual truknya lebih murah untuk pasar Indonesia? Jawabannya sebenarnya cukup kompleks. Cina merupakan negara dengan industri kendaraan komersial terbesar di Indonesia, dan mereka mampu memproduksi jutaan kendaraan setiap tahunnya. Bahkan karena skala produksinya yang sangat besar, hal ini membuat biaya produksi per unit menjadi jauh lebih rendah dibandingkan produsen yang volume produksiannya lebih kecil. Selain itu, sebagian besar komponen penting mulai dari mesin, transmisi, gardan, sistem kelistrikan sampai baja diproduksi di dalam negeri mereka sendiri, yang artinya biaya logistik menjadi jauh lebih murah karena rantai pasoknya sangat pendek. Belum lagi dukungan industri baja, industri elektronik, sampai dengan jaringan pemasok lokal yang sangat lengkap membuat biaya produksi dapat ditekan secara signifikan. Hal ini tentu aja membuat produksi truk buatan asal Cina ini menjadi lebih bisa ditekan, yang membuat harga jual truk Cina ini menjadi bisa sangat murah. Tapi walaupun industri Cina ini memang bisa sangat masuk akal untuk mendukung harga truk itu menjadi murah, kontroversi truk Cina ini selain harganya murah dimulai dari banyak keterkaitan dengan penggunaan truk Cina ini yang berstatus off the road.
Ya walaupun kendaraan off the road sebenarnya bukan kendaraan ilegal karena kendaraan ini memang dirancang untuk beroperasi di area tertutup seperti pertambangan, perkebunan, kawasan industri atau proyek konstruksi. Yang ngebuat truk ini memang tidak ditujukan sebagai kendaraan angkutan umum di jalan raya, tapi permasalahan muncul ketika sebagian kendaraan off-road tersebut harus berpindah dari satu lokasi proyek ke lokasi lainnya. Dalam beberapa kasus yang pernah diberitakan media dan menjadi perhatian pemerintah daerah, kendaraan berukuran yang sangat besar asal Cina off the road ini terlihat melintas di jalan umum untuk berpindah tempat. Padahal jelas-jelas kendaraan ini banyak yang didaftarkan dengan status off the road, yang membuat kendaraan asal Cina ini bisa lolos dari uji tipe Kemenhub dan sertifikasi rancang bangun yang ketat, yang membuat ketika di lapangan tidak sedikit dari truk-truk raksasa asal Cina ini sering sekali melakukan kucing-kucingan dengan pihak berwajib untuk melintasi jalan raya umum. Kemudian selain statusnya yang off the road, fakta ketidakadilan dari truk Cina ini di pasar Indonesia ada di bagian import utuh atau secara CBU, di mana dengan adanya perjanjian perdagangan bebas atau ACFTA, bea masuk atau pajak impor untuk berbagai komoditas dari Cina ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dipotong secara drastis sampai dengan 0% untuk pos tarif tertentu. Dan buat produsen Cina, penghapusan bea masuk ini membuat opsi mengimpor truk secara CBU jauh lebih murah dan lebih praktis daripada mereka harus membangun pabrik perakitan CKD di Indonesia. Dan hal ini tentu aja dinilai tidak adil buat pasar truk yang ada di Indonesia karena produsen truk Jepang seperti Hino, Isuzu, dan lainnya, mereka sudah puluhan tahun berinvestasi di Indonesia, yang mana dengan investasi pabrik di Indonesia, produsen Jepang sudah membantu untuk memperkerjakan puluhan ribu tenaga kerja lokal, membangun rantai pasok komponen lokal, dan mewajibkan memenuhi regulasi TKDN. Sedangkan untuk truk Cina, truk-truk ini cukup mengirimkan produk jadi mereka dari pabrik asalnya di Cina lewat kapal laut. Dan mereka tidak harus menanggung beban operasional pabrik di Indonesia. Ya walaupun sebelum ada peresmian ACFTA ini, pemerintah Indonesia memang melindungi industri lokal dengan menerapkan bea masuk yang sangat tinggi untuk kendaraan CBU dari luar negeri. Tapi dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ACFTA ini, benteng perlindungan itu pun langsung runtuh dengan seketika, yang akibatnya insentif buat produsen Cina untuk membangun pabrik di Indonesia menjadi hilang. Kemudian kecurangan yang bisa dikatakan paling parah dari truk luaran Cina ini ada di bagian banyak yang truk impor CBU Cina sebenarnya melanggar aturan standar emisi Euro yang ada di Indonesia. Yang mana sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerapkan standar emisi Euro 4 untuk kendaraan diesel baru yang dipasarkan di Indonesia. Dengan hal yang ada artinya setiap kendaraan yang diproduksi maupun diimpor untuk digunakan di jalan raya harus memenuhi standar tersebut supaya bisa menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Namun menurut sejumlah pelaku industri kendaraan niaga, faktanya ternyata masih terdapat truk impor dari Cina yang diduga menggunakan spesifikasi mesin Euro 2 atau Euro 3, khususnya untuk kebutuhan sektor pertambangan dengan status off the road. Dan Direktur PT Mentalindo Teknik Utama bahkan menyebutkan kalau sebagian truk impor tersebut tidak mengikuti regulasi emisi yang telah ditetapkan pemerintah. Tapi di satu sisi, Sekretaris Umum Gaikindo yaitu Kukuh Kumara menjelaskan kalau salah satu alasan penggunaan mesin dengan standar emisi lebih rendah di daerah tambang itu adalah hal yang wajar karena ketersediaan bahan bakar diesel berstandar Euro 4 masih belum merata, terutama di wilayah tambang atau daerah terpencil. Karena menurut dirinya secara teknis mesin diesel Euro 4 memiliki teknologi yang jauh lebih kompleks dibandingkan Euro 2 maupun Euro 3, dan mesin Euro 4 umumnya telah dilengkapi sistem common rail bertekanan tinggi. Dan untuk Euro 4 ini, sistem tersebut membutuhkan kualitas bahan bakar yang lebih baik dengan kandungan sulfur yang rendah. Jika menggunakan solar dengan kadar sulfur tinggi secara terus-menerus, komponen pengendali emisi dapat mengalami penurunan performa bahkan kerusakan. Tapi walaupun hal ini memang masuk akal jika mengingat bahan bakar solar kita yang masih sangat buruk, tapi ketika kendaraan tersebut digunakan di Indonesia dalam jumlah besar, hal ini tentu saja membuat ketidakadilan untuk para produsen kendaraan yang telah berinvestasi memproduksi truk Euro 4 di dalam negeri. Dan karena hal itu, buat para industri otomotif nasional, persoalan ini bukan lagi hanya menyangkut emisi gas buang, tetapi juga menyangkut persaingan usaha yang dianggap belum sepenuhnya setara. Ya gimana enggak, produsen yang telah mengembangkan teknologi Euro 4 dan harus mengeluarkan investasi besar untuk riset, pengembangan mesin, sertifikasi, dan pengujian emisi, harus bersaing dengan truk yang penuh dengan akal-akalan yang dengan mudahnya masuk ke pasar Indonesia dengan sistem CBU. Dan karena hal ini banyak orang yang menilai bisa jadi truk Cina ini bisa lebih murah karena disebabkan produksi truk dengan sistem Euro 2 ataupun Euro 3 itu sudah pasti jauh lebih murah, yang membuat harga jualnya akan jauh lebih kompetitif. Dan karena kasus ini, para pabrik truk yang ada di Indonesia saat ini meminta pemerintah memperjelas dan menyelaraskan regulasi antara kendaraan on the road dan off the road. Di sisi lain, penegakan aturan emisi juga dinilai penting supaya tujuan pemerintah dalam menekan polusi udara melakukan penerapan standar Euro 4 dapat tercapai secara konsisten di seluruh sektor kendaraan niaga. Jadi pada akhirnya kehadiran truk asal Cina di Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena persaingan ini justru dapat mendorong inovasi. Namun, persaingan ini hanya akan memberikan manfaat apabila seluruh pelaku usaha bermain dengan aturan yang sama. Jika memang ada oknum yang memanfaatkan celah regulasi yang bisa terjadi akibat adanya peraturan yang memperbolehkan off the road di area tertutup, maka pemerintah perlu bertindak tegas kepada oknum tersebut supaya hal ini tidak lagi merugikan industri otomotif nasional yang telah berinvestasi dan memenuhi aturan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.